Halo dulur, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film perang yang berjudul Bernstein tahun 2021 yang dibintangi oleh Yaroslav Kucherenko sebagai peran utama di film Bernstein. Film ini berfokus kepada tentara Uni Soviet yang melawan tentara Nazi, yang menewaskan banyak korban. Dan diakhiri dengan membunuh satu persatu tentara Nazi sampai tak tersisa satu pun. Yuk, daripada lama-lama penasaran dengan film yang satu ini, langsung saja sorot filmnya cekidot. Di awal film kita diperlihatkan tentara Nazi sedang menyerbu barisan pertahanan Uni Soviet pada tanggal 22 Juni tahun 1941, tepatnya di kota Kiev, Ukraina. Film ini diangkat dari kisah nyata, yaitu tentang perjuangan rakyat Uni Soviet melawan tentara Nazi. Pasukan Nazi membombardir pasukan Uni Soviet. Banyak korban yang berjatuhan, tapi dengan izin Tuhan dan orang dalam hanya letnan yang masih selamat. Pria tersebut pergi ke desa-desa untuk mencari bantuan sambil berjalan sempoyongan. Setelah di desa, letnan dan tentara lainnya tersebut dibantu warga sekitar untuk diobati lukanya. Dan keesokan harinya terlihat tentara Nazi sedang menangkap warga desa dan membunuh orang-orang Yahudi. Pada saat letnan ingin pergi, dia diketahui oleh tentara Nazi. Alhasil pria tersebut ditembaki sambil berlari ke dalam hutan salju. Dan lagi-lagi berkat bantuan orang dalam, pria tersebut masih selamat, sehingga membuat tubuhnya tak mampu berjalan lagi dan akhirnya pingsan. Dia berjalan berhari-hari tanpa makan dan minum, ditambah cuaca di luar sedang dingin-dinginnya. Lalu ia ditemukan oleh tentara Uni Soviet lainnya dan dibawa ke kamp pertahanan tentara Uni Soviet untuk diobati. Sebelum bergabung ke tentara pejuang, warga tersebut dilatih bagaimana caranya untuk menembak, bertahan hidup, dan berperang. Scene memperlihatkan sebagian warga yang ingin bergabung ke dalam tentara Uni Soviet untuk melawan tentara Nazi. Setelah selesai cukup pelatihannya, mereka dikasih satu misi penting, yaitu meledakkan kereta barang milik tentara Nazi yang mengangkut peralatan senjata milik tentara Nazi yang berupa tank atau senjata lainnya. Setelah mereka menyelesaikan misi tersebut, mereka berpesta sambil merayakan keberhasilan dalam misi tersebut. Keesokan harinya, bantuan datang berupa senjata dari kamp pusat. Setelah mendapat senjata, komandan tersebut memberi misi lagi, yaitu misi menyelamatkan para warga desa sekitar. Tapi sayang, di saat sampai tujuan, desa tersebut sudah terbakar dan banyak warga mati dibantai oleh tentara Nazi. Saat di kamp, para komandan dan rekannya sedang memikirkan bagaimana cara untuk menyusup ke pertahanan Nazi. Saat di kamp, letnan tersebut mempertanyakan siapa prajurit yang memperkosa, membunuh dan merampok seorang wanita Nazi. Karena itu sudah melanggar peraturan dan tata tertib dari seorang prajurit perang yang tidak boleh membunuh wanita meskipun itu seorang Nazi sekalian.
Dan keesokan harinya, mereka para pejuang perang diperintah untuk membunuh pasukan Nazi yang sudah menguasai seluruh di desa tersebut. Alhasil beberapa prajurit Nazi dihukum mati dengan ditembak kepalanya. Setelah mendengar kabar dari pemerintah pusat melalui suatu media bahwa kota Kiev sudah dikuasai para pejuang, mereka pun makan-makan sambil merayakan kebebasan kota Kiev dari tentara Nazi tersebut. Setelah berpesta mereka pun diberi misi lagi untuk pergi ke kota. Tapi saat di tengah perjalanan, pesawat mereka ditembaki oleh tentara Nazi. Akhirnya mereka melompat dari pesawat tersebut. Setelah itu para pejuang melanjutkan perjalanan ke tujuan misi yang diberikan. Selama 6 hari lamanya sambil menahan lapar dan dahaga, niat hati para tentara ingin meminta makanan di sebuah desa. Tetapi yang mereka temukan hanyalah mayat-mayat warga desa yang sudah dibantai tentara Nazi. Dengan misi ke kota guna menyerbu kamp barisan pertahanan tentara Nazi, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di kamp pertahanan pejuang, mereka membahas bagaimana cara untuk menguasai kamp tentara Nazi tersebut. Kemudian mereka menyusun sebuah strategi untuk penyerangan terhadap tentara Nazi. Pada malam harinya, para pejuang diam-diam menyusup ke kamp pertahanan tentara Nazi dan membunuh satu persatu tentara Nazi beserta panglima tentara Nazi tersebut sampai tak tersisa satu pun di kamp. Hingga dipastikan semua tentara Nazi tewas semua pada saat insiden penyerangan tersebut agar bisa menguasai kota kembali dan merebut kemerdekaannya. Ken diakhiri dengan upacara pemakaman para pejuang yang gugur di medan perang dan sudah berjuang untuk tanah airnya agar terbebas dari penjajahan tentara Nazi. Oke dulur, jangan lupa subscribe channel ini agar lebih semangat dalam membuat sebuah alur cerita film-film terbaru. Меня зовут Леонид Беренштейн.